Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'il mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salatu wa atammu taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul Islam, ada sebuah amalan yang kedudukannya dalam Islam sangatlah tinggi. Amalan ini memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan ini adalah penyebab dari terselamatkannya kita dari azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan di dunia maupun di akhirat kelak. Amalan ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, yang mana dengan amalan ini Allah akan kembalikan kejayaan Islam. Allah akan kembalikan kemuliaan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin, orang-orang muslim menjadi orang-orang yang khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang Allah keluarkan, lahirkan untuk umat manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka cegahlah, rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, kalau enggak bisa dengan menggunakan tangan, maka gunakan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itu adalah tingkatan yang paling lemah. Maka kita cegah, kita ubah sebuah kemungkaran dengan tangan, bukan berarti dengan memukul, bukan berarti dengan as-saif, pedang, dan lain sebagainya. Ada mencegah dengan tangan yang hanya boleh dilakukan oleh pemerintah, yang boleh dilakukan oleh umara, para pemimpin. Ada juga yang bisa kita lakukan, kita ajak, kita gaid tangannya, kita gaid orang yang melakukan kemungkaran untuk tidak melakukan kemungkaran. Itu merupakan at-taghyir bil yad, merubah kemungkaran dengan tangan. Maka ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka kaum muslimin melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, lakana khairan lahum, itu lebih baik untuk mereka, wa ashadda tathbita, dan akan lebih menguatkan keimanan mereka, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan dengan demikian kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami ajran 'azima, pahala yang banyak, pahala yang besar, wa lahadainahum siratan mustaqima, dan kami juga akan tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Tatkala mereka melupakan peringatan yang sudah diberikan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan segala pintu rizki baginya. Ini merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kemaksiatan, dia tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah bukakan semua pintu kebaikan. Ini merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sehingga tatkala mereka bergembira ria, bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, maka kami ambil secara tiba-tiba, kami azab mereka, fa idzahum mublisun, saat itu mereka terdiam dengan penuh keputusasaan. Maka ikhwatul Islam, amar ma'ruf adalah mengajak manusia ke dalam kebaikan, kebajikan. Nahi mungkar adalah mencegah dari kemungkaran.
Nahi mungkar adalah mencegah dari kemungkaran. Yang mana ini merupakan sebab daripada kembalinya kejayaan Islam, kembalinya kaum muslimin dimuliakan, kembalinya Islam menjadi agama yang paling atas, kembalinya kaum muslimin menjadi orang-orang yang disegani, orang-orang yang dihormati. Maka dengan demikian, tatkala kaum muslimin sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, kejayaan akan kembali. Kemudian Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Maka amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia sedang menebar kebaikan dan melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan bagaimana? Tatkala seorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melihat temannya futur, melihat temannya tidak melakukan ketaatan, diajak temannya tadi untuk melakukan ketaatan, diajak temannya tadi untuk melakukan kebaikan. Ini adalah amar ma'ruf. Kemudian tatkala melihat kemungkaran sekecil apapun yang dia mampu dengan segenap raganya, dengan segenap kekuatannya untuk mencegah kemungkaran tersebut, dia cegah. Maka di sini dia sedang memperbaiki umat ini. Di sini dia sedang menjadikan agama ini agama yang kembali berjaya. Maka ini adalah perbaikan. Tatkala perbaikan sudah dilakukan oleh seluruh kaum muslimin, maka kebaikan yang dihasilkan oleh perbaikan tadi akan dirasakan oleh seluruh alam semesta. Yang mana agama ini adalah agama rahmatan lil alamin. Maka tatkala kaum muslimin sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kembali seperti semula, kembali seperti agama ini diturunkan kepada Nabi SAW dahulu. Sebaliknya, orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini orang ini sedang melakukan kerusakan dan sedang merusak. Sedang merusak dan menyebabkan kerusakan. Merusak bagaimana? Tatkala seorang melihat kemungkaran, dia biarkan. Seorang melihat temannya sedang futur, dia biarkan, tidak dia ajak ke dalam kebaikan, lalu dia tidak cegah kemungkaran tersebut, maka dia sedang merusak. Akibatnya apa? Kerusakan yang terjadi pada umat Islam khususnya dan pada dunia umumnya. Maka dia sedang merusak agama ini, sedang menghancurkan agama ini, sedang menghinakan kaum muslimin, kemudian nanti akibatnya akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Nah, karenanya banyak orang-orang zaman sekarang ini yang kita rasakan adalah apa? Kita merasa terhina. Padahal kita kaum muslimin merupakan mayoritas, akan tetapi diperlakukan sebagai minoritas, dihinakan, tidak dimuliakan. Karena apa? Kita tidak memiliki sesuatu yang menjadikan wibawa kita naik. Kita tidak memiliki sesuatu yang menjadikan kemuliaan kita naik. Tidak memiliki sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Tidak memiliki sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berada di atau menjadi orang-orang yang lebih unggul daripada umat lainnya. Maka di sini kaum muslimin sekarang banyak terjangkit oleh penyakit-penyakit. Baik penyakit syahwat, baik itu penyakit syubhat. Penyakit syahwat adalah penyakit yang menjangkiti hawa nafsu seorang muslim. Di mana seorang muslim terjerumus ke dalam zina, di mana seorang muslim terjerumus ke dalam muharramat, hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang muslim terjerumus ke dalam riba dan lain sebagainya. Itu adalah penyakit syahwat. Itu adalah penyakit syahwat yang menimpa tangan kita, kaki kita, lisan kita, mata kita, telinga kita, kemaluan kita. Itu adalah penyakit syahwat. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, dan neraka dilingkupi oleh hal-hal yang disukai oleh manusia. Khamar, zina, kemudian riba, itu semua disukai oleh manusia. Disukai oleh manusia, tapi itu adalah penyebab masuknya seorang ke dalam neraka. Dan juga ada penyakit syubhat.
yang menjangkiti akidah seorang, pikiran seorang, yang tadinya orang tersebut berada di dalam fitrah yang lurus, berada dalam akalnya masih selamat, kemudian menjadi belok, menjadi sesat, itu adalah disebabkan karena penyakit syubhat. Disebabkan karena penyakit syubhat. Maka orang-orang yang terjerumus ke dalam penyakit syubhat ini adalah orang-orang yang harusnya kita cegah mereka. Harusnya kita ajak mereka ke dalam kebaikan. Kita ajak mereka ke dalam jalan yang lurus. Karena orang-orang yang terkena penyakit syubhat ini adalah orang-orang yang menganggap kesalahan yang mereka lakukan adalah kebenaran. Yang menganggap kesalahan, kesesatan yang mereka lakukan itu adalah ajaran dari agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan. Maka kita perlu untuk memperbaiki orang-orang seperti ini. Yang mana sekarang banyak sekali kekacauan yang kita dapati dari demo dan lain sebagainya, itu karena orang-orang ini terjangkiti oleh penyakit syubhat. Maka hendaknya kita kaum muslimin untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kemudian setelah kita lindungi keluarga kita, kita dakwahi mereka, kita amar ma'ruf kepada mereka, nahi mungkar, mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah keluarga, merambat ke tetangga, merambat ke kota sebelah dan lain sebagainya. Sehingga ketika kaum muslimin melakukan ini semua, maka Islam kembali berjaya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya As-Siyasah Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah, sudah jelas bahwa kebaikan seorang hamba itu terletak pada ketika dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di mana ketika seorang hamba melakukan amar ma'ruf nahi munkar, akan menjadi baik pula kehidupan dia, akan menjadi baik pula agama dia. Dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua kembalinya kepada apakah dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar atau tidak. Maka tatkala kaum muslimin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka akan menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat manusia. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.